Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radika Zulfikar dari kelas 11 PSPT absen 24. Dan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal nomor 12. Sejak 14 November tahun 1945 sampai 29 Januari tahun 1948, Indonesia menerapkan sistem parlementer. Penggagas utama sistem parlementer ini adalah jawabannya D. Sultan Syahrir. Berikut adalah pembahasannya. Sistem parlementer di Indonesia dari tahun 1945 sampai 1948. Presentasi ini membahas penerapan sistem parlementer di Indonesia. Periode ini berlangsung antara tahun 1945 hingga 1948. Kita akan melihat transisi pemerintahan dan peran tokoh penting. Yang pertama, periode transisi pemerintahan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mencari bentuk pemerintahan yang sesuai. Sistem parlementer diadopsi sebagai bagian dari transisi. Tujuan utamanya adalah mewujudkan demokrasi. Ciri-cirinya, yang pertama, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, Presiden sebagai kepala negara. Lalu selanjutnya tantangan. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Yang kedua, pergantian kabinet yang sering. Dan yang ketiga, konflik antara partai politik. Peran Sultan Syahrir dalam penerapan sistem parlementer. Sultan Syahrir adalah penggagas utama sistem parlementer. Beliau meyakini sistem ini paling cocok untuk Indonesia saat itu. Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pertama. Langkah-langkahnya, yang pertama, membentuk kabinet parlementer. Yang kedua, melakukan diplomasi dengan Belanda. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas politik dalam negeri. Kontribusi, meletakkan dasar demokrasi di Indonesia, memperjuangkan pengakuan internasional, dan yang ketiga, membangun sistem politik yang inklusif. Evaluasi sistem parlementer di Indonesia. Sistem parlementer memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, sistem ini tidak bertahan lama di Indonesia. Akhirnya diganti dengan sistem presidensial. Kelebihannya, yang pertama, demokrasi lebih terjamin. Yang kedua, pembuatan kebijakan dapat ditangani dengan cepat. Yang ketiga, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan jelas. Lalu yang keempat, pengawasan parlemen terhadap kabinet kuat. Kekurangannya, yaitu yang pertama, kedudukan eksekutif tidak stabil. Yang kedua, kebijakan politik negara tidak stabil. Yang ketiga, parlemen dapat dikendalikan oleh kabinet. Dan yang keempat, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.